Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah penelitian, komunikasi manusia setiap harinya kita berbicara kepada diri sendiri itu sebanyak 80%. Bahkan waktu Bapak Ibu mendengarkan renungan ini, Bapak Ibu sedang berbicara pada diri sendiri. Habis ini saya akan melakukan ini. Habis ini saya akan lakukan ini dan lain sebagainya. Setiap harinya kita lebih banyak berbicara pada diri sendiri. Dan penelitian itu mengatakan setiap hari manusia berbicara kepada diri sendiri sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali setiap harinya. Sayangnya sekitar 77% ini bersifat negatif dan melemahkan kita sendiri. Saya ulang, dalam penelitian itu dikatakan setiap harinya manusia berbicara kepada diri sendiri sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Nah, sekitar 77% ini bersifat negatif dan melemahkan kita sendiri. Ada 4 kategori kata-kata yang melemahkan dan negatif, ya, menurut penelitian itu. Yang pertama adalah kata-kata yang kejam, ya. Kita memperkatakan perkataan yang kejam kepada diri kita sendiri. Kita memperkatakan perkataan yang penuh kritik, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah perkataan yang tidak menghargai. Yang keempat adalah perkataan-perkataan yang mengeluh. Ya, jadi ada 4 kategori kata-kata yang melemahkan dan negatif. Yang pertama kejam, yang kedua penuh kritik, yang ketiga tidak menghargai, dan yang keempat adalah kata-kata yang mengeluh. Dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perkataan kita seringkali dikaitkan dengan iman kita. Dalam Matius pasal 9 ayat 21 dikatakan begini Bapak Ibu. Karena katanya dalam hatinya, asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh. Perempuan pendarahan 12 tahun ini, dia berbicara kepada dirinya sendiri. Asal kujama saja jubahnya, aku sembuh. Padahal zaman itu perempuan yang sedang mengalami pendarahan, ketika menjamah seseorang, maka orang itu akan menjadi najis. Apa yang akan dilakukan oleh perempuan ini sangat berisiko. Tetapi ada sebuah perkataan iman yang disampaikan oleh perempuan ini. Ada sebuah kata-kata yang dia sampaikan kepada dirinya sendiri. Bahwa ketika dia jamah Yesus, maka dia akan sembuh. Contoh lain Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Mazmur 42 ayat yang kelima dikatakan begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kembali dalam ayat ini kita diingatkan Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Kalau tadi dalam Perjanjian Baru perempuan pendarahan berbicara kepada dirinya sendiri, lalu Daud berbicara kepada dirinya sendiri, dia memberi perintah kepada jiwanya supaya jangan gelisah dan mulailah berharap hanya kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat-saat ini? Apakah lebih banyak perkataan persungutan? Apakah lebih banyak perkataan kekecewaan? Apakah lebih banyak perkataan kepahitan? Apakah lebih banyak perkataan penyesalan, ketakutan yang kita perkatakan kepada diri kita sendiri? Katakanlah kepada diri sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan firman katakan tentang diri kita. Misalnya, saya orang yang diberkati Tuhan. Saya anak Allah. Saya melihat jalan keluar dari Tuhan. Saya selalu menjadi garam dan terang dunia. Saya bait Allah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hati-hati dengan perkataan-perkataan yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Jangan sampai perkataan-perkataan itu justru perkataan-perkataan yang negatif dan melemahkan kita sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Jadi mulai hari ini kita bangun perkataan-perkataan kita yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Perkataan-perkataan yang justru meneguhkan kita, menguatkan kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless.